Selamat pagi Pancaran Kasih Depok, Embun di pagi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Puji dan syukur tentunya kita naikkan pada Tuhan. Tanpa terasa, sepekan kita semua sudah masuk jalani dan kita sudah ada di akhir pekan ini. Sungguh satu sukacita bagi kita ketika kita dapat merasakan bahwa kita bisa berdiri di tempat ini, kita bisa ada di hari ini, semua karena kasih Tuhan. Karena itu mari kita mengisi akhir pekan ini dengan mendalami firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali di pagi hari ini, di penghujung minggu kerja kami. Kami datang dengan segala kerendahan hati, sambil mengucap syukur kepada Tuhan atas segala karya dan kasih-Mu. Selama sepekan, bahkan dalam tidur tadi malam. Sehingga kami ada di hari ini, semua karena kasih Tuhan. Sebelum kami menikmati akhir pekan ini, kami ingin hidup kami diisi dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami semua, sehingga kami dapat mengerti dan memberlakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita pagi hari ini terambil dalam Kitab Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 25, ayat 36 sampai dengan 38. Dan penekanannya pada ayatnya yang ke-38, yang mengatakan, kira-kira 10 hari kemudian, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, tetap nyatakan kebenaran walaupun pahit. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus beserta dengan anak-anak. Bukan hal yang mudah untuk mengatakan sesuatu yang benar. Karena kita harus siap menghadapi berbagai macam yang datang pada diri kita. Kadang orang membenci ketika kita mau berkata yang benar. Dan itu pun sering terjadi sehingga kita kadang dikucili ataupun disakiti. Dan tentu ini menjadi sebuah konsekuensi ketika kebenaran itu harus dinyatakan. Abigail ketika melihat suaminya yang sudah berperilaku jahat di mata Tuhan, bahkan sampai mabuk. Keesokan harinya, Abigail menceritakan semuanya dengan terang dan jujur. Dan tidak berapa lama kemudian Tuhan pun marah dan menghukum Nabal, dan akhirnya Nabal meninggal dunia. Ibu, bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melihat hal seperti itu, Abigail sebenarnya bisa saja dia menahan. Tetapi sebagai seorang perempuan, sebagai seorang yang takut akan Tuhan, dia harus mengatakan yang jujur. Walaupun kebenaran itu ketika dia ungkapkan, dia harus berhadapan bahwa suaminya pun mati oleh karena kejahatan, oleh karena dia melakukan banyak hal yang jahat di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan kita? Ketika kita juga berusaha untuk memberitakan, untuk mengatakan, untuk berbicara tentang yang benar. Fakta menjadi pendamping untuk pembuktian kebenaran. Jadi bukan sebuah slogan, bukan juga sebuah narasi yang sama sekali tidak ada kebenarannya. Tapi justru kita harus berkata yang benar. Dan berkata yang benar itu sudah pasti. Orang yang melakukan kejahatan tidak suka dengan kita. Dan mereka berusaha untuk menghindar dan menjauhi diri kita. Itulah tantangan bagi kita semua. Dan karena itu jangan pernah kita takut untuk berkata yang benar. Sebab ketika kita mengatakan yang benar, bahwa kita juga mau mengingatkan orang lain untuk jangan terlalu bertindak kejahatan atau bertindak yang jahat. Dan karena itu, mari kita tanamkan rasa kita, tanggung jawab kita, sikap dan perilaku kita untuk kita berani berkata yang benar. Maka kita pun akan mendapat berkat.
ketika kita dengan tulus berkata hal-hal yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Selamat menikmati akhir pekan dan teruslah berani untuk berkata yang benar. Maka Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Di akhir pekan ini kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku dari firman-Mu. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Ibu Yunita Kanan Loloangin, Ibu Berta, Saudari Asnita Riani Sembiring, anak Leona Kimora Liu, Saudari Esther Betty Kristianti, Saudara Peter J.R. Ruus, anak Liose Silbert Latul, anak Ziko Evangelio Yeremia Boymau, Bapak Yusuf Weno, Saudari Ing Sri Ajeng, dan anak Vanio Tristan Arkanata, serta anak Yosef Rua Yonas Hunilah. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di 13 sektor pelayanan. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang pada hari ini. Kami juga mau berdoa secara khusus bagi sektor Karmel. Keluarga Bapak James Erlan Tampu Bolon, keluarga Bapak James Lakajin, keluarga Bapak Jerry Makaenas, keluarga Bapak Johan Hendrik Talahatu, keluarga Bapak Karol Oslan Pantau, dan keluarga Bapak Laris Naibaho. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Sektor Bethlehem, Ibu Mardi Utami, sektor Ebenezer, Bapak Rio Nanlohi, Bapak Anton Vincent Tuanakota, Ibu Sandra Natalia, Ibu Sonya Watimena, dan Ibu Margareta Saerak. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang dalam keadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhan kuatkan mereka dan berkati mereka semua. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga di pagi hari ini untuk majelis jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Berkati baik sebagai diakan, penatua, para pendeta, berkati pendeta-pendeta emeritus, pendeta gereja saudara, berkati juga vikaris dalam masa vikariatnya, berkati juga badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Kami serahkan sukacita kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau berdoa juga ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, duda dan anak-anak yatim piatu. Kami berdoa untuk SMP Triguna. Tuhan berkati baik yayasan pendidikan, para pengurus, juga para guru dan juga kepala sekolah, serta anak-anak Tuhan yang menikmati pendidikan di Yapendik Triguna. Kami serahkan seluruh kehadirannya, bahkan berkarya di tengah masyarakat dalam bidang pendidikan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang penuh dengan pergumulan, jemaat yang berkarya di luar kota, dimanapun mereka berada, sebagai pelaut. Tuhan berkati semuanya, berkati para ibu rumah tangga, berkati anak-anak semuanya. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih setia Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan sektor Yerusalem Jemaat Pancaran Kasih Depok yang dalam persiapan menuju bakal jemaat, dan Tuhan memberkati semua proses ini seturut kehendak-Mu. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati akan seluruh kehidupan kami di pagi hari ini sampai malam hari nanti. Tuhan selalu memelihara dan menjaga kami. Inilah doa kami dan syukur kami ya Tuhan, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, dan selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati saudara.